Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, channel Miftahun Ni'am. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, para jamaah haji dan calon jamaah haji? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berkah, yang melimpah, sehingga bisa beribadah ke tanah haram Mekah wal Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu yang lalu kemarin itu ada salah satu viewers YouTube saya yang bertanya bagaimana soal penggunaan internet. Apakah tetap pakai nomor HP Indonesia seperti ini atau beli nomor lokal di Saudi. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan komunikasi, terkait dengan internet. Bagaimana kita berkomunikasi ketika di Saudi menggunakan provider apa, menggunakan internet yang berapa giga dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Dan di video kali ini kita akan menjawabnya, berusaha mengupas bagaimana tips dan trik saya untuk menghadapi hal tersebut dalam event haji yang selama kurang lebih 45 hari. Simak terus video ini. Sebelum kita mulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya nama adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji tahun 2024 asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan saya ini berstatus haji pada kala itu statusnya adalah cadangan. Tapi karena alhamdulillah ada kuota yang masih bisa terpenuhi, akhirnya saya bisa berangkat di tahun 2024. Dan ketika itu saya mendaftar haji di tahun 2012. Jadi menunggu selama 12 tahun. Dan saya berangkat di tahun 2024 itu tanpa KBIH atau istilahnya itu haji mandiri atau haji non KBIH. Untuk cerita haji tahun 2024 sudah saya rangkum dalam playlist cerita haji 2024 di channel ini. Untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel ini, silakan bisa untuk mengklik subscribe, komen, like, dan juga share video ini kepada teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi terkait dengan apa yang saya bahas di video kali ini. Barakallahu fikum. Oke, kita akan membahas bagaimana tips berinternet di Saudi Arabia. Nah, di tips yang saya berikan ini tentu ada beberapa pilihan dan ini merupakan murni pengalaman pribadi saya. Nanti boleh dikomentari, nanti boleh diberikan pendapat Bapak Ibu bagaimana baiknya juga, dan mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman tersendiri boleh memberikan komentar, memberikan saran, memberikan pengalamannya Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ini. Untuk pilihannya bagaimana kita bisa berinternet di Saudi Arabia itu ada beberapa pilihan, akan kita jelaskan. Yang pertama itu Bapak Ibu nanti bisa pakai operator di Arab Saudi. Artinya ketika nanti Bapak Ibu sampai di Arab Saudi, baik di Mekah ataupun di Madinah terlebih dahulu, nanti bisa membeli provider atau paket internet dari operator di sana. Tapi resikonya adalah ini harganya relatif lebih mahal dibandingkan ketika kita beli di Indonesia. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kalau beli di Indonesia. Sementara kita bahas dulu ketika kita beli yang operator seluler di Arab Saudi. Nah, untuk kisaran harganya itu 100 sampai 200 real, itu bisa berarti 500 sampai 1 juta rupiah. Itu pun kuotanya itu tidak sebanyak ketika kita beli di Indonesia. Kalau 100 real Saudi itu beberapa operator paling cuma dapat 10 giga. Nah, dan juga ini ada beberapa hal yang harus diketahui, bahwa kalau kita beli di Arab Saudi, otomatis kita harus berinteraksi dengan warga Saudi atau penjualnya yang merupakan orang Saudi juga. Jarang sekali ada yang orang Indonesia. Nah, berarti kita juga harus berkomunikasi, itu juga harus punya skill komunikasi
bahasa Arab atau bahasa Inggris yang dibutuhkan ketika berkomunikasi tersebut. Kemudian ketika kita beli operator Saudi itu, terkadang juga kita tidak bisa untuk mengirimkan video, gambar, atau video call ketika menggunakan WhatsApp. Karena WhatsApp itu di negara Saudi dibatasi. Tidak semua fitur bisa digunakan di Arab Saudi. Kebanyakan yang bisa di WhatsApp itu hanya teks. Jadi kalau kita berkirim pesan teks itu bisa lancar sekali. Tapi kalau di video atau gambar itu terkadang sulit di beberapa operator dan juga terkadang sulit di beberapa tempat. Nah, misalkan mungkin di beberapa area di kota Mekah itu juga terkadang tidak bisa mengirimkan gambar atau video ketika kita menggunakan operator di Saudi. Nah, resikonya juga kalau itu nanti setelah kita beli kuota atau paket internet di Saudi, nah kita kalau ada masalah atau ada trouble, nah kita jadi bingung mau bertanya kepada siapa untuk kendala tersebut. Jadi ada keterbatasan lah. Nah, itu yang bisa saya ceritakan ketika kita pakai operator Saudi. Kalau Bapak Ibu ada tambahan, silakan ditambahkan. Kemudian pilihan yang selanjutnya, kalaupun kita tidak pakai operator di Saudi, tidak beli ya, kita masih bisa mendapatkan internet gratis ketika di hotel. Jadi ketika Bapak Ibu nanti tiba di Mekah atau Madinah, langsung saja tanya kepada resepsionisnya hotel, petugas hotelnya, apa password wifi-nya, biasanya langsung dikasih sih, nggak apa-apa. Nah nanti ketika keluar dari hotel, ketika ke masjid, nah itu nanti ya tidak ada internet, Bapak Ibu fokus untuk beribadah, misalkan seperti itu. Nah, kendalanya ketika kita menggunakan WiFi di hotel ini sama. Jadi kita tidak bisa menggunakan WA untuk video ataupun gambar ataupun video call, itu tidak bisa, itu dibatasi. Yang hanya bisa teks, yang hanya bisa adalah teks. Kemudian solusinya, kalaupun mau pakai WiFi hotel ataupun mau pakai yang operator Saudi tadi, Bapak Ibu bisa kalau mau video call dengan keluarga, berkirim video itu bisa menggunakan aplikasi lain selain WhatsApp, yaitu bisa Google Meet, bisa Telegram, bisa yang lain-lainnya. Kemudian ini juga bisa menjadi tips ya, kalau memang WiFi itu kan koneksinya itu relatif unlimited, kita tidak ada batasan. Kalaupun nanti Bapak Ibu pakai operator Indonesia atau operator Saudi, itu ada terkendala batasannya. Biasanya kan batasan penggunaannya sampai berapa giga, 20 giga atau 30 giga biasanya. Nah, WiFi hotel ini bisa digunakan untuk mengupload file-file atau video-video yang Bapak Ibu rekam selama di Masjidil Haram, mungkin buat kenang-kenangan. Nah, ini nanti bisa diupload di Google Drive misalkan. Nah, itu yang saya lakukan juga ketika saya di Mekah dan Madinah. Saya banyak merekam pakai HP saya ataupun pakai kamera. Nah, itu nanti bisa saya upload ke Google Drive supaya penyimpanan di HP-nya tetap sedikit, nanti bisa untuk merekam lagi sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan video-video saya di channel ini yang telah saya share di Cerita Haji 2024. Oke, itu tadi ada operator Saudi, ada WiFi di hotel. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini Bapak Ibu juga bisa membeli paket internet dari operator Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa membelinya itu di berbagai cara ya. Kalau sebelum Bapak Ibu berangkat haji, itu bisa beli di gerai operator masing-masing. Gerai baik itu Telkomsel ataupun Indosat ataupun XL dan lain sebagainya, itu bisa ke gerainya nanti beli. Nah, kemudian nanti dimasukkan ketika tanggal berapa, itu juga bisa di-set oleh mereka. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membeli paket internet untuk haji umroh itu di marketplace seperti Shopee, seperti Tokopedia, itu juga ada. Nanti saya tampilkan contohnya di sini. Kemudian selain di gerai dan juga marketplace, Bapak Ibu juga bisa membelinya di aplikasi resmi masing-masing provider ya. Kalau IM3 itu My IM3 kalau nggak salah.
Kalau Telkomsel ya My Telkomsel, kalau Tri, kalau operator XL juga nanti mengikuti yang lainnya, Bapak Ibu yang tahu sendiri ketika menjadi penggunanya. Kemudian kalaupun Bapak Ibu merasa terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk kesana kesini dan tidak mengerti ketika membelinya di app dan marketplace, Bapak Ibu nanti juga bisa dibantu ketika di asrama haji. Ketika di asrama haji itu banyak yang jualan paket internet. Nah, jangan khawatir ya. Di Arab Saudi, di asrama haji itu juga banyak yang menyediakan pembelian paket internet untuk haji. Nah, itu juga nanti juga bisa dibantu untuk pembeliannya, pengaktifasiannya, roamingnya, dan lain sebagainya. Itu ada di asrama haji. Jadi tidak perlu khawatir. Toh kalau kelewat semua ketika di Saudi, Bapak Ibu pun bisa membeli paket internet di Saudi, tapi tidak begitu banyak pilihan. Kalau setahu saya cuma ada Telkomsel yang ada di wilayah Saudi. Itu pun juga di beberapa tempat aja, sedikit sekali adanya. Kalaupun tidak ketemu seperti itu, Bapak Ibu kalau punya koneksi internet, ketika nanti nyambung ke WiFi hotel, Bapak Ibu bisa pakai WiFi-nya untuk membeli paket operator Indonesia, memakai app resminya atau marketplace-nya tadi juga bisa. Nanti langsung masuk ke nomornya Bapak Ibu. Kalaupun tidak bisa, nanti minta suruh anak atau saudara yang ada di Indonesia untuk mendaftarkan paket haji internet di HP Bapak Ibu. Nah, jadi minta tolong keluarganya yang ada di Indonesia nanti bisa untuk membelikan paket internet untuk haji ke nomor Bapak Ibu yang sudah berada di Saudi Arabia. Itu juga bisa. Kalau saya, rekomendasi saya itu Bapak Ibu membelinya yang operator Indonesia saja agar lebih mudah dan juga dapatnya itu lebih murah dengan kuota yang lebih banyak tentunya. Dan juga nanti bisa digunakan di berbagai kondisi, tidak ada pembatasan fitur ketika menggunakan WhatsApp, ketika berkirim video dan lain sebagainya itu tidak ada. Dan juga saran saya ketika nanti berada di Masjidil Haram, itu ketika kita menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk telepon atau video call, itu sebaiknya jangan menggunakan loudspeaker. Karena apa? Itu bisa mengganggu kekhusyuan atau orang yang lagi beribadah di sekitar kita ketika di Masjidil Haram. Nah, itu juga menjadi pengalaman bagi saya. Kemarin juga banyak sekali orang-orang yang merasa terganggu dengan adanya orang-orang yang sedang video call itu menggunakan suara yang cukup keras ya, didengarkan orang yang sedang mengaji, orang yang sedang sholat, orang yang sedang berdoa, itu merasa terganggu juga mungkin. Saya juga sendiri merasa terganggu dengan orang-orang yang seperti itu. Karena itu saya menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan produk seperti ini, TWS ini namanya. TWS ini istilahnya ini adalah earphone sekaligus mikrofon yang Bapak Ibu bisa gunakan langsung seperti ini. Nanti terhubung dengan HP, Android ataupun iPhone, nanti bisa langsung digunakan untuk video call, untuk voice call, nanti bisa langsung masuk ke sini, tidak keluar dari speakernya HP. Jadi tidak mengganggu suasana di sekitarnya. Jadi lebih kondusif. Bapak Ibu juga lebih privacy untuk mendengarkan suara dari yang Bapak Ibu telepon misalkan. Nah, itu jadi lebih enak. Dan ini juga saya rasa saya rugi kalau tidak membawa alat ini ketika kemarin saya haji. Karena alat ini sangat-sangat dibutuhkan ketika kita lagi video call, kita lagi telepon dengan saudara kita, dengan keluarga kita yang berada di Indonesia, tapi berakibat malah mengganggu kekhusyuan jamaah yang berada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Seperti ini nanti penggunaannya. Nanti dikonekinya menggunakan Bluetooth. Saya sudah rekomendasikan beberapa barang yang seperti ini yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika di Saudi Arabia nanti. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu yang menonton video ini diberikan Allah rezeki,
diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah kesehatan untuk melaksanakan haji dan umroh di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan informasi ini terkait dengan ibadah haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.